dulu Mas ya. Toha penikmat saja, penikmat tari dan apa ya, nanggap tarian biar eksis terus ini tarian. Iya, iya. Saya itu jadi kadang-kadang juga loh dulu itu kalau orang mantenan ya, kondangan atau wong Tegawe itu, itu kan pasti ada tari, Mbak. Pasti saya ada. Pas jadi manten itu ada tariannya, gambyong, ada tarian, ada tarian lain lagi, ada yang lucu-lucuan itu, tari lucu-lucuan itu. Tapi sekarang kok jarang ya, kenapa ya, Mbak ya? Suka musik. Suka musik ya? Ya, organ tunggal atau musik band. Tapi kan dicampur bisa, artinya ketika pas acara sakral temu, setelah temu atau sebelum temu kan ada tarian yang ini kan bagus ya? Ya, bagus kalau bisa masih ada tari Jawanya atau tari daerahnya itu masih mempertahankan itu, ini punya wadah untuk tetap. Nah itu dengerin event organizer, wedding organizer ya. Itu harus diselipkan ya tari-tari ini karena melestarikan yang uri-uri budaya agung sebenarnya, karena tarian ini ternyata punya pesan dan ada pedoman gerakan dan menggambarkan keindahan, menggambarkan ekspresi jiwa manusia. Itu perlu disemarakkan lagi. Nah, sekarang itu apa Mbak kesulitan dalam mengembangkan tari ini, Mbak? Panjenengan itu kan sudah pol ya, pencot ya, pengalaman misi kesenian ke Jepang sudah, kebudayaan Puromangkunegaran ke Inggris, ke Perancis, ke Belanda, ke Jepang, ke Malaysia, ke Rusia, ya toh, udah keliling dunia kan, ke Kamboja bahkan Kuwait dan sebagainya lah. Dan lebih dari itu yang saya nggak tahu ya, mesti lebih dari itu. Nah ini kan sudah pol, termasuk panjenengan sudah punya sanggar, sudah ya puluhan tahun, dan juga sudah jadi direktur SIPA yang di situ isinya juga tari, kemudian MAS, internasional MAS festival dan sebagainya. Nah ini apa Mbak harapan kepada masyarakat ya? Hambatan-hambatan apa dalam mengembangkan tari ini atau melestarikan tari ini? Ya selama saya ini Mas mempunyai sanggar tari ya Mas ya, itu anak-anak itu suka menari, orang tuanya juga seneng anaknya bisa menari. Tapi kalau sudah jelang kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, mereka akan berhenti les dulu, les tari. Kenapa? Untuk persiapan ujian. Oh, ujian. Karena beratnya ujian SD, SMP, SMA. Oh. Nah, mereka akan berhenti selama setahun. Ya, kalau ini setelah umpamanya yang SD ini tadi setelah lulus SD, ya, kemudian mereka jelang SMP, ini akan terseleksi mana yang orang tuanya mendorong tari lagi, nah itu akan masuk lagi. Tapi kalau enggak ya udah hilang aja. Tapi mereka kan sudah punya dasar sebenarnya, Mbak. Sudah punya dasar. Makanya mereka sangat ketakutan untuk persiapan ujian. Makanya apa mengganggu sekali? Sebenarnya kan ketika menari itu kan badan jadi sehat, pikiran jadi fresh begitu kan. Ternyata itu dianggap mengganggu untuk persiapan ujian. Ujian negara itu bukan sangat menjadi momok bagi siswa-siswa sekolah kita kan Mas ya. Itulah yang sangat saya sayangkan ya. Akhirnya dari tadinya SD yang banyak gitu ya, latihan nari jumlahnya muridnya banyak. Nah, umpamanya kelas 6 SD ada yang 20 orang keluar karena untuk persiapan ujian. Yang masuk lagi pada saat dia SMP itu hanya sekitar 10, separuh atau 8 orang gitu Mas. Tidak sampai, jarang lebih dari 50%. Nanti SMP kelas 3 juga begitu. Keluar dulu. Nah, nanti yang mau melanjutkan latihan lagi setelah dia SMA sedikit lagi. Nah, inilah yang membuat
kami kesulitan untuk memberi pengertian mereka bahwa ujian itu bukan sesuatu yang menakutkan, nggak apa-apa latihan menari gitu, tetapi mungkin ya orang tuanya yang lebih takut lagi kalau anaknya tidak bisa lulus dengan baik. Ya, itu satu. Itu yang kedua adalah saya amati lulusan ISI Surakarta, jurusan tari itu bagus bakat-bakatnya, ya, terutama penari putri ya, bagus, menonjol, cantik-cantik. Tapi kalau sesudah mereka menikah, nah setelah mereka menikah kadang-kadang yang masih menari itu juga menurun gitu. Mereka kan terganggu dengan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan mereka setelah mereka mempunyai pekerjaan yang lain. Ini jadi regenerasi penari putri juga jadi terhambat di situ. Jadi artinya persepsi masyarakat secara umum ya, tari itu tidak bisa diandalkan untuk kehidupan, begitu ya Mbak? Ya, mungkin sebagai penari 100% untuk menghidupi diri sendiri ataupun keluarga itu dianggap belum kompeten. Padahal gitu. Mbak Ira itu eksis karena menari kan? Iya. Bisa keluar negeri karena menari kan? Iya. Bisa dapat duit karena menari kan? Iya. Nah ini kan banyak yang belum tahu. Seharusnya kalau benar-benar total begitu ditari ya bisa segalanya kan? Iya. Ya memang saya dulu memang bisa hidup dari menari, ya mengumpulkan sedikit-sedikit begitu ya. Kemudian saya mendirikan Sanggar Tari gitu ya. Terus setelah Sanggar Tari saya mendirikan seperti manajemen event organizer gitu ya. Semuanya di seni tetapi menyambung begitu Mas. Ya itu alhamdulillah sesuai dengan usia saya gitu. Sudah nggak laku menari ya udah di sini aja. Masih laku. Kalau pengen yang sakral itu ya Mbak Ira gitu kan. sakral. Nah pengalaman Mbak ketika ke Jepang, mungkin ke India yang banyak tari ya. Pernah ke India ya Mbak ya? Saya malah belum pernah ke India. Belum ke India ya. Tapi orang India sudah pernah ke sini di SIPA itu ya. Sering ya. Di MAS festival juga. Di SIPA sering ya. Itu gimana pengalamannya di berkesenian di beberapa negara itu, yang paling mengesankan di mana? Menarinya itu. Jepang kan juga ada tarian itu. Ya. Saya di beberapa negara sebenarnya mempunyai kesan ya, mereka mengapresiasi ya tarian kita Indonesia. Saya juga artinya mereka menghormati apa yang kami lakukan, kami pentaskan. Terus ya itulah saya merasakan ada soft diplomacy di situ ya. Ada saling menghormati di situ. Ya. Selain itu saya juga kalau ikut festival-festival di beberapa negara, saya itu mengamati panggungnya, mengamati lightingnya, panggungnya dini. Kalau panggung di Jepang itu kan modern sekali gitu ya, panggung di tengah di pinggir danau gitu-gitu saya amati. Kemudian saya juga mengamati cara mereka memperlakukan kami sebagai seniman dari Indonesia gitu ya. Bagaimana mereka memberi tempat menginap, tempat untuk transit, memberi makan. Kemudian kami juga didampingi oleh LO gitu ya. Itulah yang saya pelajari selama ini, yang akhirnya ternyata berguna untuk saya Ordinir SIPA dan sebagainya itu ya. Dan yang terpenting itu saya merasakan ada saling menghormati, saling menyayangi antar manusia di sini gitu ya. Soft diplomasinya sangat terasa. Bagaimana mereka itu merasa senang dihormati di sini, dan kami juga di sana juga dihormati gitu ya.
Walaupun kadang-kadang juga mereka nggak tahu tarinya itu apa gitu ya, tarinya kayak gitu itu tari apa gitu, tapi mereka merasakan suatu rasa keharmonisan antar memang salah manusia, gitu ya. Salah satu yang terhebat diplomasi itu dengan seni ya, Iya, itu yang saya rasakan betul. Apalagi setelah saya dan olahraga lah tentu ya. Ya, kalau olahraga masih ada kompetensinya. Ya kan, masih ada pertarungannya pertarung. Kalau di seni sangat soft sekali. Sangat soft, dan ini yang saya rasakan setelah ya selama 14 tahun menyelenggarakan SIPA itu terasa sekali. SIPA itu sudah berapa tahun, Mbak? Tahun ini tahun ke-14, tahun 14 depan ya? tahun ke-15. Ya itu. Yang paling berkesan juga di Rusia, di Rusia saya waktu itu bisa sampai di sana itu bersyukur sekali, karena di sana kan terkenal negara tertutup, itu ternyata indah sekali gitu ya. Apalagi kalau di red di di bangunan merah itu, bangunan merah. Mbak, kalau Mbak Ira ini terakhir ini tari yang dikuasai apa, Mbak? Hampir semua. Ada, kalau saya lihat Serimpi Anglir Mendung, Serimpi Mocar Gambyong, Mondra Swara, Mondra Kusuma, terus ya. Ya, saya terutama menguasai tari-tari gaya Mangkunegara. Gaya Mangkunegara. Bedoyo Anglir Mendung, Serimpi Moncar, Gambyong, Gambyong Parianom, Gambyong Retnokusumo, banyak sekali. Terutama yang gaya Mangkunegaran, karena memang itulah yang saya pelajari dari kecil. Itu cara ngapalnya gimana, Mbak? Kalau sudah dengar iringan tarinya itu kayak pasti gini-gini ya. Kadang-kadang ingat gerakannya gitu. Saya dulu sama ibu saya itu pasti kecil, kowe sok men pinter nari oleh tanganmu gendewo. Pinentang. Gitu gendewo katanya. Jadi tangan itu agak bengkong, itu malah gendewo katanya ya. Tapi dilalah nggak belajar itu loh. Nangkap aja ya, Mbak ya. Nangkap saja. Ini porsinya Mas Toha beda. Nah, yang terakhir lagi, Mbak Ira itu kan menciptakan tarian ya. Kalau dulu saya pernah diberitahu Mbak Ira itu di Sripedari itu. Itu apa judulnya itu? Kabut Jingga di Atas Segaran. Kabut Jingga di Atas Segaran. Jadi menarinya itu di Segaran Sripedari itu ya. Sekarang segarannya nggak ada, berarti tinggal. Sekarang masih ada. Masih ada segarannya. Masih ada untuk mancing. Untuk yang hobi mancing. Tapi itu masih bisa kok difungsikan lagi sebagai destinasi wisata. Itu tesis atau tugas akhir bukan? Bukan. Yang tugas akhir apa tuh? Yang tugas akhir itu judulnya Sekar Jagad. Jadi itu sebenarnya hanya sederhana. Kegiatan perempuan Jawa di rumah. Diekspresikan lewat tari. Diekspresikan lewat tari yang idenya juga berangkat dari arsitektur rumah Jawa. Jadi umpamanya di halaman itu wanita Jawa itu ngapain sih? Sapu-sapu, nyiram-nyiram, mepe batik, mepe jari. Terus kalau di dalam rumah, dapur. Dalam rumah, dapur atau di ruang rias ngapain sih? Dandan, gelungan, gitu ya. Kalau mungkin di sore hari mereka ngapain? Memberi dulu kan kalau malam Jumat kasih kembang setama gitu, atau induk-induk kalau pas weton gitu ya. Nah itu, terus kalau di pendopo mereka ngapain? Mereka itu bersenang-senang, ada yang dengarkan radio, ada yang menari, ada yang bermain ceki ya. Nah itu jadi sederhana. Jadi gambaran kegiatan sehari-hari wanita Jawa gitu ya. Rumah. Di rumah. Iya.
Oh, memang wanita seharusnya di rumah ya, Mbak? Mungkin wanita Jawa itu di rumah. Sekarang banyak yang di rumah tapi kerja. Kerja, ya. Ya, jualan online, Mas. Jualan itu lebih kaya daripada yang kerja di mana-mana ya. Betul. Itu ya. Terus karyanya lain, Oncat Serimpi Topeng Sumunar ya. Ya. Apa itu, Mbak? Tentang apa? Oncat itu karya pertama saya. Itu tarian kontemporer gitu ya. Ya, pesannya hati seseorang yang sedang galau gitu ya. Itu penari bisa galau juga ya? Oh ya, sering. Kemudian kalau galau gimana narinya gitu? Ekspresinya itu loh, Mbak. Ekspresinya gimana? Ekspresi bingung. Kosong gitu. Tatapan kosong ya. Tentang apa tadi? tak pedot-pedot. Ya, tentang kegalauan. Hati seseorang pada suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapannya itu. Kemudian yang kedua yang Serimpi Sumunar itu Serimpi yang menggunakan topeng itu. Ya, itu dulu pertama saya ingin sekali membuat tarian itu ya, karena lihat tarian-tarian kok bagus-bagus, gimana ya caranya membuat ya gitu ya, gimana ya caranya menyusun tarian itu ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri, coba nyusun tarian gitu. Akhirnya ya 1, 2, 3 itu ada. Kalau nyusun tarian tuh musiknya dulu, iringannya dulu atau tariannya dulu? Biasanya gerakannya dulu. Baru musiknya diserahkan ke pemusik, komposer gitu ya. Saya nggak mampu kalau dengan musiknya. Jadi ini saya punya gerakan kayak gini, temanya seperti ini, pesan yang ingin diangkat seperti ini. Tolong bagaimana musiknya. Nah ini kemudian ya latihan bersama, harus latihan bersama. Pemusiknya juga kita harus berdiskusi gitu ya. Kalau sedih itu slendro atau pelok gitu ya. Kalau suka itu apa gitu ya. Kalau di musik kan, kalau sedih itu minor gitu kan. Kalau gembira mayor gitu kan. Gitu ya. Katanya begitu sih. Musiknya kan begitu. Operet Timun Mas. Itu tarian anak. Oh, tarian anak. Iya, tarian anak TK. Untuk pergelaran mereka itu ya, agar mereka mengenal legenda cerita Jawa. Ya, legenda cerita Jawa Timun Mas, agar mereka juga bisa mengekspresikan seperti operet gitu dengan karya tari. Anak-anak senang-senang di situ gitu ya. Itu sekaligus pengenalan legenda tari rakyat dan juga pengenalan mereka pada tari Jawa. Ada Sinta Obong juga ya, Mbak ya? Ya, Sinta itu Obong. Kenapa bukan Anoman Obong? Ya, memang Sinta pernah obong, Mbak? Iya, jadi cerita Ramayana setelah Rama sukses menemukan Sinta dengan perang dengan Dasamuka. Ya. Nah itu kan Romo bertemu dengan Sinta. Sebenarnya kan akhirnya harusnya bahagia. Ya, masih suci apa enggak itu pertanyaan itu ya. Ternyata Romo meragukan kesucian Sinta. Sinta marah. Iya. Udah, saya buktikan dengan Pati Obong itu Sinta Obong. Oh, Sinta itu nggak nusuk dirinya sendiri, tapi Pati Obong juga itu. Tapi nggak mati nanti. Sakti Kak. Karena benar itu ya. Meskipun diobong, ya nggak mati ya. Iya. Itu cerita ya, pesannya kan begitu. Iya, pesannya. Pesan Sekarta. Tersirat gitu. Tersirat. Selalu banyak simbol-simbol. Hebat ya, tari itu banyak filosofinya. Jadi harus belajar memang, harus belajar. Kalau budaya itu selain apa mungkin kesenian tradisional, tentu harus mempelajari tari, karena tari itu ya ekspresi jiwa, dan di situ ada filosofinya, cerita-ceritanya. Nah terakhir, mohon motivasinya Mbak kepada
penonton podcast Muhammad Toha ini agar bisa mereka juga ikut melestarikan, saya anggap budaya, budaya, karena baik tari itu budaya tari ini agar bisa lebih ngerembaka lagi, terutama dalam kegiatan-kegiatan tertentu, misalkan mantenan, ada acara apa acara, kemudian biasanya kalau kita kunker itu kan disambut mesti tari, Mbak. Iya. Di mana-mana pun itu ya. Pasti ya. Ya, tari di tari adatnya masing-masing ya, di adat masing-masing itu. Nah, ini supaya berkembang tumbuh lagi, apa Mbak harapan kemudian kepada siapapun, kepada semua pihak, baik pemerintah, baik wakil rakyat, baik masyarakat maupun siapapun, monggo. Sebagai closing statement. Ya, wakil rakyat dan pemerintah jelas harus menjadi fasilitator ya, fasilitator, dan tentu saja juga menjadi pengayom bagi para seniman atau budayawan yang mempunyai konsisten komitmen untuk tetap memelihara seni budaya Nusantara ini. Tetapi yang bukan seniman, yang bukan, mungkin yang merasa bukan budayawan, itu juga mempunyai kewajiban untuk memelihara apa yang kita miliki, kebudayaan yang kita miliki dengan kapasitas masing-masing, Mas. Ya, tentu saja mungkin pada saat mempunyai event tetap menggunakan kesenian tradisi atau kesenian, kalau di Jawa ya kesenian Jawa, begitu. Jadi tanpa wadah-wadah seperti ini, tanpa ada umpamanya festival seni pertunjukan, festival budaya Nusantara, festival tari itu, tanpa wadah-wadah seperti ini, kesenian itu minim sekali ruang untuk berekspresi. Kesenian perlu ruang ekspresi, makanya perlu semua masyarakat itu untuk melakukan hal sesuai kapasitas masing-masing untuk memelihara dan nanti untuk meneruskannya ke generasi selanjutnya. Kalau saya itu saya tidak berkelimang harta ya, Mas. Saya hanya punya kebisaan menari gitu ya. Jadi apa yang saya sedekahkan itu ya kebisaan saya, mengatur tarian bagaimana, mengatur suatu event agar bermanfaat untuk yang lain bagaimana, ya itulah yang bisa saya sedekahkan ke masyarakat luas yang mungkin membutuhkan sedikit pengetahuan ilmu yang dianugerahkan pada saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya kita wajib memelihara seni budaya kita sendiri lewat kapasitas masing-masing. Matur nuwun, Mbak. Jadi seniman kesenian butuh ruang ekspresi. Butuh ruang ekspresi itu siapapun harus bertanggung jawab, mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut memberikan kontribusi. Pemerintah mungkin menyediakan wahana, gedung dan sebagainya untuk tempat berkreasi. Mungkin wakil rakyat mempunyai kebijakan ya, kebijakan agar katakanlah misalnya di tingkat kabupaten atau provinsi atau pusat setiap bulan ada pertunjukan misalkan. Kemudian para seniman juga harus guyup rukun untuk mendukung setiap event-event itu. Jadi hampir masyarakat juga ya punya kewajiban moral, yang nggak seniman ya nonton, ya kan. Syukur-syukur itu berbayar beli karcis dan seterusnya. Jadi hampir semuanya ikut terlibat, semua stakeholder ya Mbak ya. Sekali lagi terima kasih Mbak atas kerawannya, atas informasinya, atas motivasinya kepada masyarakat, dan atas masukan-masukan sarannya. Semoga sekali lagi kesenian terutama tradisional ya, terutama lagi tari ini bisa menjadi perhatian kita semua pihak, tidak hanya para seniman tapi semua pihak.
Dan kita doakan tetap lestari, abadi, sukses, dan yakin saya pasti sampai kiamat pun tari itu nggak akan hilang gitu. Iya, betul. Cuman harus berkembang, dikembangkan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Ira. Hati, matur nuwun. Sami-sami.